Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Gue akan ngebahas soal misteri spiritual experience. Nanti gue akan ngobrol sama kakak gue, Mbak Din. Kita panggil Mbak Din ya. Nanti kita akan tanya-tanya sama Mbak Din. Ntar Mbak Din yang akan ngejelasin semuanya. Oke, cekidot. Jangan kemana-mana ya. Sebentar lagi kita akan kedatangan Mbak Din yang akan menceritakan pengalaman spiritualnya. Kita udah bersama Mbak Din. Ini kakak gue, kita panggil Mbak Din ya. Dia akan menceritakan kisahnya, pengalamannya. Oke teman-teman, kita udah kedatangan Mbak Din. Ini kakak gua. Dia punya kemampuan sixth sense, bisa merasakan atau melihat sesuatu yang astral gitu ya. Oke, ini udah kedatangan Mbak Din. Mbak Din silahkan diceritakan pengalamannya selama ini dengan makhluk astral seperti apa. Oke, Mbak Din bisa diceritakan. Ini kita mau ceritanya yang dari mana dulu nih? Soalnya kan experience-nya banyak nih. Oh gitu. Dimulai dari awal mula Mbak Din bisa melihat makhluk halus atau bisa merasakan. Ya, jadi sih sebenarnya mungkin kalau diurut lagi itu kayak dari kecil gitu ya. Cuma kan namanya anak kecil, kita kan nggak tahu. Abis itu ada momen ketika kita sekeluarga tuh pulang kampung. Waktu itu kita pulang kampungnya itu kebetulan setelah nenek meninggal. Pulang kampung, di sana kita ziarah kan ke makam kakek, pokoknya leluhur kita yang udah nggak ada kan, kita ke makam. Pulang dari makam itu sakit tuh, demam. Nah selama seminggu deh kalau nggak salah ya. Nah dari situlah mulai yang tadinya udah mulai ngelihat yang halus-halus. Itu pas masih di pemakaman atau udah nyampe di rumah? Udah di rumah, udah di rumah. Di situ pas udah di rumah sakit, di situ mulai jadi kayak tambah peka gitu, malah tambah kebuka gitu ya. Di situ langsung didatengin tuh leluhur kita yang udah nggak ada, langsung didatengin kayak kakek Uyut sama beberapa orang yang gue tuh nggak kenal. Ya, terus setelah udah mulai ngelihat itu, yang dirasakan apa? Apa ada interaksi dari mereka atau bagaimana? Belum sih, belum sampai interaksi ya, cuma ngelihat aja gitu. Nah terus di malam harinya kan kita di kampung itu rumahnya panggung ya, dan itu kayu, lantainya itu lantai papan. Jadi pas tengah malam itu kayak dari bawah rumah itu ada yang duk duk gitu, terus bau apa namanya, kemenyan ya. Setelah diintip, gue intip tuh dari apa namanya, celah-celah papan itu. Jadi kalau di rumah di kampung itu kan rumahnya rumah panggung, jadi di sana pakai kayu ya, jadi persambungan antara papan-papan itu masih Betul, ada celah ya. betul. Tapi kalau mulai nyadarnya itu SMP lah, SMP. Okay. Mulai nyadar, oh ini tuh ternyata makhluk yang dimensi lain gitu ya, maksud yang nggak harus kita lihat gitu. Jadi waktu itu Madin awal mula bisa merasakan atau ngelihat pertama kali itu di usia berapa atau pas kapan, saat kapan? Sekitar SMP kelas 3 ya, kelas 3, kelas 2 atau kelas 3 lah, itu baru. Nah jadi waktu itu karena sakit agak lumayan parah ya, namanya di kampung kan, di situ susah untuk cari dokter gitu. Jadi ya paling dipanggilnya kayak mantri gitu ya. Nah menurut si mantri ini ternyata gue punya sixth sense. Nah disitulah kita baru sadar gitu. Awal mula sixth sense itu memang ada keturunan kah atau ada pengalaman sebelumnya yang itu bisa nempel atau gimana? Kalau menurut si orang tersebut itu emang kayak bakat gitu ya, keturunan ya. Ada bakat ya? Iya. Dan susah juga katanya untuk dilepas. Jadi ya udahlah, mencoba untuk menerima keadaan aja waktu itu kan. Karena mau gimanain juga nggak bisa. Gitu. Jadi, waktu itu Mbak Din ngelihat itu pas di kampung lagi ngapain? Pertama itu ngelihat kakek yang udah nggak ada, habis itu ngelihat buyut mungkin ya bisa dibilang ya, sama orang-orang yang gue sendiri tuh nggak kenal, belum pernah ketemu lah gitu.
notabene sama kakek sendiri juga nggak pernah ketemu kan. Tapi setelah gue gambarin, gue ceritain ke mama, ke ayah, ternyata oh itu mah kakek gitu. Terus gue sketsain lagi dengan sosok yang satunya, oh itu mah kakek buyut gitu. Nah gitu. Jadi ya sampai ke sini. Dulu mah parah banget. Makanya pertama kali itu tuh, mungkin itu pertama kali ibarat kata kalau kayak pintu mah terbuka lebar ya, langsung sakit. Mungkin dari fisik sama mentalnya nggak kuat kalian nerima, jadi makan sakit. Kalau sekarang sih udah mulai bisa ngontrol lah gitu, lebih bisa ngontrol. Terus pas awal-awal itu cuma telur aja yang dilihat ya. Itu Iya. juga maksudnya penampakannya wujudnya wujud manusia normal atau ada yang aneh-aneh? Wujud manusia normal sih, sama ada satu sosok yang kalau dibilang dari cerita-cerita silsilah itu namanya Tengguli Anguh. Tengguli Anguh itu sosoknya itu kayak macan. Nah, konon katanya kalau di anggota keluarga itu ada yang sakit, si Tengguli Anguh ini akan datang dengan membawa ramuan-ramuan obat. Nah, yang tadi sempat gue ceritain itu awalnya gue nggak tahu itu Tengguli Anguh, tapi itulah yang gue lihat pas besok paginya gue cerita, ternyata itu gitu. Gue ngeliat sosok matanya kan, kalau macan itu kan dari dalam gelap itu kan bersinar ya cahayanya itu. Mau tahu cerita selanjutnya? Tonton di channel kita. Ikutin terus cerita kita. Oke, bersambung.